eh, koordinasi mata dengan tangan. Nah, jadi koordinasi mata dengan tangan. Nah, ini kita lihat pekerjaannya ya. Kalau misalkan di sini dia sangat dekat, gitu ya, sangat dekat mata dengan tangannya. Ya, kalau sangat dekat berarti dia dikasih penyesuaiannya adalah 7. Nah, kalau objek yang dikerjakannya itu kecil, ya lebih kecil dari 0,04 cm, nah itu penyesuaiannya akan lebih besar lagi. Ya. Misalkan operator bahan elektronik, ya itu kan masang dioda, masang resistor, ya itu gede mungkin ya. Makanya mungkin bisa 7. Tapi kalau misalkan tukang jam tangan, ya reparasi jam, nah itu kan kecil-kecil sekali. Ya, nah itu penyesuaiannya koordinasi mata dengan tangannya itu pasti akan lebih besar gitu. Hasil penyesuaiannya. Oke. Dan yang terakhir peralatan. Ya. Nah, kalau peralatan, nah ini ada kontrol nih. Ya, sedikit kontrol. Nah, kalau sedikit kontrol, ini nilainya 1, gitu ya. Kalau peralatan dapat ditangani dengan mudah, nilainya 0. Ya. Perlu kehati-hatian itu pasti lebih lebih besar. Bahan yang mudah pecah atau patah itu penyesuaiannya juga akan lebih besar. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah bebannya. Ya. Berapa berat beban yang kita dalam pekerjaan kita. Nah, ini ada range bebannya, ya. Bisa menggunakan tangan atau kaki. Ya. Misalkan di sini oh, di beban 2,25 kilo oleh tangan. Ya. Nah, berarti 2,25 kilo. Nah, B5 oleh tangan. Berarti dia 13. Oh ya, 13. Ya. Oke. Nah, gimana Pak kalau ada range-nya itu? Apa beratnya ini di antara range ini? Nah, ini bisa disesuaikan aja lebih dekat kemana? Lebih dekat ke nilai atas atau nilai bawah gitu ya. Karena range-nya ini juga kan tidak terlalu besar ya. Jadi bisa menyesuaikan. Nah, nanti secara objektif baru kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan tingkat kesulitan pekerjaannya berapa. Nah, kalau di sini tingkat kesulitannya 23%. Ini satuannya masing-masing persen ya. 23% sehingga nilai P2-nya ya itu adalah 1 ditambahkan dengan penyesuaian tadi. Ya, jadi 123% gitu. Nah, dikalikan dengan kecepatan faktornya untuk menentukan nilai penyesuaiannya dengan cara objektif. Nah, kita kalikan dua faktor ini, kecepatan kerja dengan tingkat kesulitan pekerjaan. Sehingga didapatkan di sini penyesuaiannya adalah 1,11. Untuk menentukan waktu normalnya berarti tinggal dikalikan nih, waktu siklusnya kali dengan 1,11. Oke. Nah, ini cara objektif. Oke. Nah, satu lagi mungkin ya. Ini adalah bidoksintesa. Bidoksintesa sebenarnya mirip dengan Schumart. Jadi kita tentukan ya. Kita tentukan dia apakah dia super fast, fast sama ya dengan tadi ini tabelnya Schumart ya. Nah, tapi di sini ada dinyatakan dalam huruf B gitu. B ini untuk menentukan oh dia pakai biosintesa gitu. Ya, kalau Schumart kan dia nggak pakai B, gitu. Nah, standar kerja operator dinyatakan dengan nilai 60 B ya. Pemberian insentif 70 sampai 85 B per jam. Sebenarnya sama kayak Schumart, cuman kita menandakan dia ada B-nya aja ya. Oke, data waktu gerakan pelanggaran. Oke, tapi minimal 4 ini aja ya, sampai cara objektif aja, karena saya juga jarang pakai biodok sintesa ya. Nah, tapi ada cara itu. Oke, sampai sini dulu untuk penyesuaian, untuk mencari waktu normal. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan?
Bapak izin bertanya. Boleh, silakan Jenny. Yang cara objektif ini berarti P2-nya tuh ada, maksudnya setiap anggota tubuh tuh ada ininya ya, dicari semua ya. Betul. Jadi setiap anggota tubuh ini dia punya nilai kelonggaran masing-masing gitu. Ya. Dan ini berdasarkan tadi tabel penyesuaian menurut tingkat kesulitan ya. Sebenarnya saya masih bingung, Mm-mm. kayak yang anggota badan, yang lengan atas, lengan bawah, Mm-mm. itu perbedaannya gimana Pak? Maksudnya kalau dalam contoh, kalau dari contoh sebuah pekerjaan gitu, Oke. Jadi yang gini pakai kalau lengan anggota, atas, lengan bawah. oke. Nah, anggota badan yang terpakai. Nah, kita bekerja dengan menggunakan bagian mana nih? Apakah pakai jari saja? Kalau jari saja misalkan merakit ya, kayak kemarin kalian ya. Kalau jari saja ya, tapi nggak pakai tang, maksudnya apa ya? Menulis lah ya. Menulis penyesuaiannya nol ya. Tidak tidak ada penyesuaiannya karena mungkin memang tidak ada beban di situ ya. Kalau pakai pergelangan tangan dari jari, nah misalkan merakit ya, merakit, nah itu penyesuaiannya satu ya. Kalau pakai lengan bawah, pergelangan tangan sampai jari. Jadi mulai dari siku ya, mulai dari siku sampai jari. Kalau pekerjaan itu kita menggunakan lengan bawah sampai jari, nah itu eh, apa penyesuaiannya adalah C atau nilainya 2. Tapi kalau pekerjaan kita sampai ke lengan atas, ya, lengan atas dari bahu, ya, dari bahu sampai jari, nah itu penyesuaiannya 5, gitu. Contohnya apa ya? Hmm, kalau ngemas, kalian mengemas pakai apa? Itu pasti ada dari lengan atas, ya. Eh, hmm, mengemas lengan bawah, pergelangan tangan, jari pasti ikut, tuh, ya. Nah, itu penyesuaiannya 2. Tapi kalau lengan atas misalkan apa ya pekerjaan yang dengan mengangkat, menyimpan, eh, memindahkan barang ke atas, gitu. Ya, kerak misalkan, memindahkan barang dari bawah ke atas. Nah, itu kan pakai lengan, ya, lengan atas sampai jari itu dipakai tuh. Nah, nah itu eh, dia penyesuaiannya 5 gitu. Tapi kalau badan ya, badan berarti misalkan apa ya, mengangkat, eh, memindahkan dari satu titik ke titik yang lain. Ya, sorry itu sih nggak badan aja, itu yang E2 ya. Karena mengangkat beban dari lantai dengan kaki. Nah ini E2, misalkan angkat galon. Nah angkat galon itu E2. Ya penyesuaiannya adalah 10. Ya, kalau badan apa ya pekerjaannya ya? Misalkan dia tidak berpindah tempat, tapi dia menggunakan seluruh badannya gitu. Ya tangan, badan, nah itu ikut gerak gitu. Nah, itu penyesuaiannya 8. Ya. Makanya harus dilihat dulu nih pekerjaannya apa gitu. Baru nanti kita menentukan penyesuaiannya. Ya. Seperti itu ya Jenny. Mudah-mudahan sih terjawab. Baik Pak. Terus kalau buat yang kecepatan kerja yang P1 berarti itu Hmm? subjektif aja ya Pak? Iya, subjektif saja. Tapi kalau di lapangan itu bisa divalidasi biasanya oleh mentor lapangan atau oleh supervisor atau manajernya. Ya, kecepatan kerja ini. Ya, karena kan ini Oke. menilai orang ya. Ini menilai orang dalam bekerja. Ya, apakah dia kecepatan kerjanya eh, apa tinggi, rendah atau biasa saja, ya, atau berapa persen sih kecepatan kerjanya? Karena kan ada orang yang misalkan mengetik gitu ya. Nah, dia ngetiknya cepet banget tuh. Nah, tapi kan biasanya nggak sampai 100% ya, 90%, 80% itu udah cukup baik gitu. Nah, tapi ada juga orang yang lama gitu, ngetiknya lama. Nah,
Itu mungkin penyesuaiannya P1-nya kecepatan kerjanya bisa lebih kecil lagi gitu. Ya, gitu ya. Oke, Pak. Baik. Terima kasih. Oke, oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Boleh? Gimana ya, Irza? Hmm, hmm. Nah, tadi penilaian awal mungkin kita sebagai pengamatnya. Ya, tapi boleh divalidasi oleh mentor dan apa mentornya, ya, mentor tadi manajer, supervisor, nah, yang lebih dekat lah dengan si pekerja ini, ya, apakah dia nilainya good, excellent, average, ya, atau poor, nah, ini bisa divalidasi gitu. Kalau untuk penelitian ya nanti ya. Tapi kalau untuk pengamatan kita saja, oh ini kayaknya bagus nih kerjanya gitu. Nah ini disesuaikan aja. Jadi memang penyesuaian ini sifatnya memang lebih subjektif, ya. Karena kalau objektifnya agak sulit juga gitu ya menilai seseorang itu kerjanya baik atau tidak gitu kan ya. Maksudnya antara excellent dengan good ini kan tidak terlalu beda gitu ya. Eh, Good ini bagus, tapi excellent memang lebih bagus gitu. Nah, tapi perbedaan antara yang lebih bagus dengan bagus, nah, kalau kita baru ke lingkungan kerja tersebut, itu kan kita nggak bisa menentukan. Kayaknya kalau kita masuk situ excellent-excellent saja, gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah bekerja di situ, dia kan pasti eh, tahu itu mana yang bagus, mana yang sudah excellent, gitu. Jadi perbandingannya, perbedaannya bisa lebih lebih mendekati lah, ya, dengan kondisinya. Gitu ya, Arza. Oke, sama. Ada lagi? Nggak ada? Belum ada? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, jadi kalian nanti dilanjutkan ya. Yang minggu lalu sudah dapat waktu siklusnya. Kalian hari ini akan tentukan nilai waktu normalnya. Oke, waktu waktu normalnya pakai empat ini aja. Boleh pakai objektif, boleh pakai Westinghouse ya, boleh pakai Westinghouse, boleh pakai Schumann. Tiga aja. Jangan pakai persentase terlalu gampang. Ya, oke. Nah, tapi beri alasan kenapa kalian menentukan misalkan kalau pakai Schumann dia fast, excellent, good gitu ya, atau fair, atau poor, ya, atau normal. Nah, ini kalian kasih alasan. Ya. Karena teman kalian, misalkan kan teman kalian ya kemarin yang merakit. Nah, ini menurut kalian dia cepat kerjanya, ya gerakannya cepat gitu. Nah, ini boleh kalian apa tuliskan gitu ya alasannya. Kalau pakai Westinghouse, nah nanti coba skillnya menurut kalian teman kalian tuh seperti apa? Effortnya, conditionnya, ya kondisi kerjanya, kan berarti ruangan kemarin ya kondisi kerjanya, konsistensinya, ya sering salah atau enggak. Nah ini kalian nanti tentukan sendiri nilainya. Ya, yang penting ada alasannya. Oke? Atau pakai tadi objektif, ya. Objektif berarti nanti tentukan juga dengan tabel ini P2-nya. Oke? Nah, nanti dapat nilai P-nya gitu ya, baru kalikan dengan waktu siklusnya sehingga didapatkan waktu waktu normalnya. Nah, itu satu. Yang kedua, kita akan tentukan waktu bakunya. Nah, ini yang disebut dengan kelonggaran. Kita perlu nilai kelonggaran atau allowance disebutnya ya. Ya, ini adalah faktor yang dibutuhkan gitu ya untuk menentukan ya waktu waktu bakunya, itu waktu standarnya. Jadi harus ada nih setiap pekerjaan itu harus punya kelonggaran. Pertama adalah kelonggaran untuk kebutuhan pribadi. Ya.
Contohnya, kan nggak mungkin 8 jam kerja terus nggak minum-minum gitu ya, bisa dehidrasi. Ya, apalagi kalau pekerjaannya apa dengan fisik ya, atau dengan eh, berpikir juga itu membutuhkan minum gitu. Terus ke toilet itu kan perlu ya. Terus ngobrol, ngobrol itu penting ya. Nah, tapi kan ngobrol terus gitu ya. Hanya untuk menghilangkan ketegangan, kejenuhan saja ya. Sekali-sekali boleh ya. Nah, ini adalah kebutuhan, makanya diperlukan kelonggaran ya. Nah, kalau tidak diberikan, ini bisa menurunkan produktivitas. Ya, bayangkan kalau kita bekerja nggak pernah ngobrol gitu ya, nggak pernah sosialisasi sama teman, pasti stresnya tinggi gitu. Nah, kalau stresnya tinggi, produktivitas relatif tidak akan baik. Oke. Nah, yang kedua adalah kelonggaran menghilangkan rasa fatigue. Ya, fatigue itu apa tadi? Jenuh sih, hampir sama dengan jenuh tadi. Ya. Nah, tercermin dari menurunnya hasil produksi baik jumlah maupun kualitas. Sering salah pekerjaannya, bekerjanya, salah ngejumlahinnya gitu ya. Nah, produksi hasil produksinya menurun. Nah, ini mungkin dia sudah jenuh gitu. Nah, makanya perlu dikasih kelonggaran. Oke, ada lagi kelonggaran untuk hal yang tak dapat dihindari ya. Menerima atau meminta petunjuk pengawas. Nah, jadi kalau kita nggak tahu, kita kan harus nanya. Makanya harus ada kelonggaran itu. Ya, harus dibolehkan atau ada kesempatan untuk bertanya. Lalu melakukan penyesuaian mesin, adjustment mesin. Nah, ini juga nggak bisa nih. Kayak waktunya waktu normal dianggap waktu baku gitu. 2 menit satu untuk menghasilkan satu unit produk. Nah, padahal kan dia harus nyalain lah si mesinnya dulu, nunggu mesinnya adjustment dulu gitu ya. Misalkan pakai conveyor, ya itu kan nggak kita setting eh, 40 kilometer per jam gitu kecepatan konveyornya atau 20 kilometer per jam. Saat kita nyalakan kan tidak langsung 20 kilometer per jam. Dia kan pasti akan dari nol dulu. Naik sedikit demi sedikit kecepatannya baru nanti akan menyesuaikan sesuai setting kita. Nah, makanya ada yang disebut dengan pelonggaran ini. Ya, dia harus sesuaikan dulu mesinnya. Lalu memperbaiki kemacetan-kemacetan ya, mengganti alat potong. Kalau ada yang rusak alatnya kita harus ganti, ada baut yang kendor kita harus kencengin. Nah, ini harus ada kelonggaran ini. Oke. Lalu mengasah peralatan potong, misalkan tadi kita pakai pisau, ya. Lama-lama kan pisau pasti akan tumpul, gitu ya. Saat kita sedang bekerja nih, ya. Kita memerlukan waktu untuk mengasahnya, ya. Lalu mengambil alat khusus dari gudang. Nah, kita harus jalan dulu, ya. Atau ada aliran listrik mati. Nah, ini kan nggak bisa dihindari, gitu ya. Nah, ini harus ada faktor kelonggarannya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini elemen dari allowance atau dari kelonggaran ini, ya, kita akan lihat tadi dari kebutuhan pribadi, ya, itu akan didapatkan constant allowance namanya, ya, kelonggaran yang tetap. Tuh. Nah, ini ditambahkan dengan tadi kebutuhan menghilangkan apa fatigue tadi atau kejenuhan. Nah, ini juga akan kita perhitungkan, gitu ya. Dan tadi special allowance atau eh, apa kelonggaran yang khusus gitu ya. Ada unavoidable delay ya, delay yang nggak bisa dihindari, tapi ada juga delay yang bisa dihindari. Nah, ini masuk ke dalam special allowance. Ada extra allowance ya. Extra allowance ini misalkan laki-laki perempuan. Nah, ini kan pasti beda ya. Apa kelonggarannya. Ya, biasanya perempuan kelonggarannya akan lebih lebih banyak gitu. Kenapa? Karena kan kebutuhan perempuan akan lebih banyak dibanding laki-laki gitu. Karena perempuan kan punya siklus setiap bulannya, laki-laki nggak ada siklusnya gitu ya. Jadi kalau perempuan memang harus ada dikasih extra allowance ya. Terus misalkan sedang pekerjaannya sedang menyusui gitu ya, dia harus pumping. Nah, itu ada extra allowance yang harus diberikan ya. Laki-laki tidak gitu ya. Dulu saya waktu saya S2 diminta join research ke Malaysia ya 1 bulan. Padahal anak saya baru lahir baru 2 bulan waktu itu. Ya, terus pembimbing saya bilang, Bu, anak saya kan baru 2 bulan. Pembimbing saya bilang, emang kamu nyusuin ya? Nah, jadi nggak bisa nolak. Mau nggak mau saya berangkat, gitu ya. Akhirnya berangkat juga. Ya.
Nah, itulah ada special allowance ya yang diberikan kepada pekerja. Nah, nanti jadi dari total allowance ya dengan waktu normal yang kita punya yang tadi sesuai sudah melalui penyesuaian. Nah, disinilah kita akan mendapatkan namanya waktu waktu standar. Oke. Nah, allowance ini bisa kita ambil yang nilainya dari tabel ini. Ya, jadi faktor yang besarnya kelonggaran berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh. Nah, ini ada faktor tenaga yang dikeluarkan. Nah, kalau tenaga yang dikeluarkan bisa diabaikan, artinya pekerjanya sangat tidak mengeluarkan tenaga lah. Bekerja di meja ya sambil duduk. Nah, ekivalen bebannya adalah dia tanpa beban dianggapnya. Nah, tapi ada kelonggarannya. Lons pria itu 0 sampai 6, sama dengan wanita. Kalau sangat ringan ya, bekerja di meja ya tapi dia sambil berdiri. Nah, kalau sambil berdiri dia akan ada bebannya di situ. Ekivalennya atau setara dengan nih, 0 sampai 2,25 kilo. Pria wanita sama 6 sampai 7,5. Coba kita lihat lagi yang mungkin eh, nah, sampai sedang ya. Pekerjaan sedang itu contohnya ini contoh aja mencangkul. Itu dianggapnya pekerjaan yang sedang ya. Bebannya antara 9 sampai 18 kilo. Kalau pria, kelonggarannya itu 12 sampai 19. Kalau wanita, coba lihat, 16 sampai 30. Jauh banget kan nilainya. Nah, kalau di setelahnya ya pekerjaan tenaga yang dikeluarkannya berat sampai luar biasa berat, nah itu sebaiknya oleh pria ya, karena kelonggarannya di situ. Nah, wanita nggak ada. Kenapa? Karena memang tidak disarankan lah pekerjaan yang berat sampai luar biasa berat ini. Oke. Oke, lalu sikap kerja. Sikap kerjanya apakah kerjanya duduk atau berdiri? Nah, berdiri juga di atas dua kaki atau di atas satu kaki, ya. Nah, kalau di atas satu kaki berarti satu kakinya itu biasanya dia ada tumpuannya, gitu. Apakah dia kerjanya berbaring atau membungkuk? Nah, ini akan beda kelonggarannya. Oke. Nah, ini range-nya ya. 1 sampai 2,5. Nanti bagaimana menentukannya sebenarnya balik lagi ke subjektivitas kita. Kita ngasih 1 atau ngasih 2 atau ngasih 2,5. Nah, itu tergantung menurut kita eh, idealnya ada di angka berapa kelonggaran ini. Oke. Lalu gerakan kerja ada yang normal ya. Ayo di sini ayunan bebas dari palu misalkan ya. Kalau agak terbatas karena kita sambil gerakan kerjanya sambil melibatkan mesin juga atau melibatkan alat juga yang kita gunakan. Nah, ini gerakan kerjanya kan agak terbatas. Kalau sulit, misalkan membawa berat beban dengan satu tangan. Nah, ini juga kelonggarannya beda lagi. Ya, dan seterusnya. Oke. Nah, ini baru tiga nih. Yang selanjutnya adalah mata. Ya, apakah pandangan yang terputus-putus? Ya, misalkan membaca alat ukur ya, atau alat ukur jantung, gitu ya. Nah, ini punya kelonggaran. Ya, kalau pencahayaannya baik itu dianggapnya nol kelonggarannya. Tapi kalau pencahayaannya buruk, yang kita kasih kelonggaran 1. Ya. Lalu pandangan yang hampir terus-menerus. Ya, contohnya kalau kalian nanti berkesempatan ke Yakult itu ya, kalian lihat QC, ada QC produksi ya, QC hasil produksi Yakult. Nah itu diambil, dia lihat sambil diperhatikan, ada gak nih produk-produk yang tidak standar. Ya, misalkan ada yang tutupnya tidak pas atau isinya sepertinya kurang, gitu ya. Nah, itu akan diambil secara manual di atas konveyor. Jadi si produk jadinya tuh naik di atas konveyor jalan terus. Nah, dia itu perhatikan satu-satu, ya. Jadi pandangannya hampir terus-menerus, nggak terputus, gitu. Ya. Beda dengan Pocari Sweat. Kalau Pocari Sweat mereka sudah punya sensor sendiri. Jadi kalau ada biasanya dilihatnya dari label. Ada label yang miring, itu ada sistem sendiri. Dia akan apa istilahnya? Ditendang dari antrian. Pakai conveyor juga. Nah, kalau ada yang miring tuh si apa produk apa label yang miring itu dia akan ditendang tuh. Ada sensornya. Jadi dikeluarkan dari barisan.
Nah, nah itu nggak perlu pakai manusia lagi, itu udah pakai robot. Nah, tapi kalau kita pakai manusia, nah ini kita lihat kelelahan matanya. Ya. Lalu kalau pandangan terus-menerus dengan fokus berubah-ubah, artinya produknya misalkan banyak gitu ya, berapa jenisnya. Nah ini kan fokusnya berubah-ubah. Ya, tapi dia pandangan terus-menerus. Kalau tadi aku mungkin satu, cuma satu jenis kan, satu jenis produk. Nah, jadi pekerjaan yang teliti lah. Ya. Nah, kalau yang dengan fokus berubah membersihkan cacat pada kain. Nah, ini kan kainnya beda-beda, motifnya beda-beda ya. Mungkin fokusnya akan berubah-ubah gitu. Terus juga jenis cacatnya juga beda-beda ya. Ada cacat karena jahitannya miring, ada yang cacatnya karena sobek. Nah, ini kan banyak ya. Oke. Lalu pandangan terus-menerus dengan fokus tetap. Nah, ini perusahaan yang sangat teliti gitu ya. Nah, ini eh, jadi kelonggarannya pasti akan beda-beda. Gitu ya. Lalu temperatur tempat kerja. Nah, ini juga diperhitungkan ya. Mulai dari beku sampai sangat tinggi. Panas itu di atas 38 derajat Celcius. Nah, ini dikasih nilai apa kelonggaran. Ya, kalau di beku dia di atas 10. Ya. Pekerjaan apa yang beku? Di tempat beku biasanya pengolahan ikan. Ya, saya pernah ke Gresik namanya Kolamina Laut, ya KML. Nah, di sana mereka mengolah ikan. Jadi ikan segar di filet gitu ya. Nah, itu eh, apa namanya? Padat karya. Ya, banyak sekali tenaga kerjanya. Jadi nggak pakai mesin, dia pakai benar-benar pakai tenaga kerja manusia. Nah, itu di dalam ruang produksinya itu minus, kalau nggak salah ya, minus 4 atau minus 6 gitu. Ya, jadi kita ke sana juga ya lumayan, makanya harus pakai baju, ada baju khususnya lah ya di sana. Nah, jadi makanya dilihat suhunya berapa, nanti kita kasih kelonggarannya berapa. Lalu atmosfer, nah ini ventilasinya bagus atau tidak. Nah ini nanti disesuaikan nih. Kalau yang bagus mungkin penyesuaiannya nol, tapi kalau kurang baik ya ada bau-bauan ya, tapi tidak berbahaya itu 0 sampai 5. Ya, tapi kan cukup mengganggu ya. Nah kalau yang buruk bau-bauan, terus beracun gitu ya, meng- sehingga memerlukan alat pernafas, bantuan alat pernafasan, pakai masker. Nah ini mungkin bisa kelonggaran bisa lebih besar lagi. Ya, lalu keadaan lingkungan ya di sini, apakah bersih, sehat, ya cerah dengan kebisingan rendah. Nah ini kelonggarannya 0. Ya kalau sangat bising itu 0 sampai 5. Ya, keadaan yang luar biasa bising, kotor tempatnya, nah itu kelonggarannya 5 sampai 15. Ya. Satu lagi ada kelonggaran untuk kebutuhan pribadi. Nah, ini tadi yang saya bahas, pria dan wanita. Kalau pria itu 0 sampai 2,5% aja kelonggarannya. Kalau perempuan itu 2 sampai 5% dikasih kelonggarannya. Ya, nah maka relatif perempuan akan lebih besar lah kelonggarannya. Oke, nah ini contohnya ya, menghitung tingkat kelonggaran. Nah, seakan menjumlahkan nilai di sini untuk menghitung kelonggaran, kita akan jumlahkan nilai dari kondisi pekerjaannya tadi sesuai dengan tabelnya. Ya. Nah, misalkan di sini tenaga yang dikeluarkannya ringan. Nah, tadi balik lagi saya. Kalau ringan ya, contohnya sini menyekop ya, ekivalen 2,25 kilo sampai 9 kilo. Ya, kalau pria 7,5 sampai 12. Perempuan 7,5 sampai 16. Nah, di sini misalkan dia dikasih 7 ya. 7,5 sampai ini harusnya 7,5 ya. Kalau sangat ringan, dia sangat ringan ya. Oh ya, sangat ringan. Ya, makanya 7. Nah, terus sikap kerjanya duduk. Nah, kalau duduk kan dia 0 ya. Nah, lalu gerakan kerjanya terbatas 3%. Nah, ini disesuaikan ya dengan nilai yang ada di tabel ini. Ya. Nah, tadi ini pria, ya pria kan 2,5 0 sampai 2,5%. Nah, ini 2% kelonggarannya. Oke, jumlahnya 24,5. Nah, tadi yang di tabel ini adalah eh,
personal need ya sama variabel fatigue. Oke. Belum sampai special allowance. Nah, atau tadi special allowance yang tidak bisa dihindarkan. Ya. Nah, yang tidak bisa dihindarkannya kita tambahkan di sini. Ada nggak? Ya. Atau kita berikan gitu ya kelonggaran yang nggak bisa dihindarkan ya. Ya, contohnya tadi ya di awal ya dia harus melakukan penyesuaian mesin atau memperbaiki kemacetan atau ada mesin yang harus ada baut yang harus dikencangkan, seakan harus nanti mengganti alat yang 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 terpakai, yang tertera. Nah, ini harus kita tentukan gitu ya. Nah, sehingga nanti faktor kelonggarannya adalah misalkan di sini 5% ya. Sehingga totalnya adalah 29,5%. Oke, baru kita tentukan waktu bakunya. Waktu baku adalah waktu normal ya, ditambah dengan waktu normal dikalikan dengan kelonggaran ini atau I ini. Nah, baru nanti dapat waktu waktu bakunya. Oke, sampai sini. Ada yang mau didiskusikan dulu, boleh? Oke ya. Kalau belum ada, berarti sekarang kalian diskusi dengan kelompoknya ya. Melanjutkan yang minggu lalu, kalian tentukan waktu normal dan waktu bakunya yang digunakan untuk menyelesaikan perakitan alat yang kemarin kalian gunakan. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tugasnya cukup jelas? Bapak maaf tadi sampai waktu baku apa gimana Pak? Sampai waktu baku. Jadi kalian menghitung dua waktu lagi. Pertama adalah waktu normal, ya menyesuaikan perhitungan penyesuaian tadi. Boleh pakai Schumer, pakai Westinghouse, pakai apa lagi tadi? eh Objektif gitu ya. Nah, salah satunya aja. Oke. Atau lalu yang kedua adalah menghitung waktu normalnya. Waktu normal dengan memperhitungkan faktor kelonggaran ini. Nanti kalian tentukan sendiri tenaga yang dikeluarkannya, sikap duduknya, sikap kerjanya, gerakan kerjanya terbatas atau tidak, matanya, ya. Lalu temperaturnya, atmosfernya, ya keadaan lingkungannya, kebutuhannya ini dilakukan pria atau wanita. Itu ya, nanti silakan tentukan tingkat kelonggarannya masing-masing. Ya, dikasih alasannya, kenapa dikasih nilai tersebut. Ya, oke, jelas? Jelas Pak, terima kasih. Oke, oke kalau gitu, ya boleh, boleh. Oh, itu nanti saya infokan ya, ya. Karena belum ada yang saya infokan tugas lapangnya. Kemarin masih apa menyesuaikan dengan mata kuliah lain, ya. Nanti saya infokan di minggu ini. Ya, oke, sama-sama. Yang lain ada? Aman, Pak. Mana ya? Oke, kalau aman mungkin itu ya. Minggu ini materinya ya nanti silakan didiskusikan ya dengan kelompoknya. Dikumpulkan hari ini bisa ya? Hari ini nanti di link yang sama saja ya. Oke, Hari ini jam berapa? gimana? Hari ini di jam berapa Pak? Hari ini jam 23.59. Ya.
Oke, kalau gitu untuk pertemuan ini cukup ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah join di Zoom hari ini. Mohon maaf ya, saya geser ke online ya. Responsinya tadi mau offline ya, tapi anak saya yang ketiga dan keempat sedang tidak sehat gitu ya, lagi panas badannya, jadi nggak bisa ke kampus pagi-pagi ya. Tapi siang ada sidang nanti kakak kelasnya. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih saya akhiri. Makasih semuanya. Selamat mengerjakan tugasnya. Nanti kalau ada masalah atau ada yang perlu ditanyakan, boleh nanti dijawab aja ya. Oke, makasih saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Eh,